Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Budiarti. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen kas dan surat berharga. Yang pertama, pengertian manajemen kas adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur arus kas untuk mempertahankan likuiditas perusahaan serta memanfaatkan ide kas dan perencanaan kas. Manajer keuangan harus mampu mengelola keuangan yang masuk ke perusahaan dan uang yang dikeluarkan. Dalam praktik selama perusahaan beroperasi terdapat dua macam aliran kas. Yang pertama, kas masuk dan aliran kas keluar. Aliran kas masuk merupakan uang kas yang masuk ke perusahaan, misalnya perolehan pendapatan baik berupa hasil penjualan atau laba perusahaan. Aliran kas keluar merupakan uang yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai operasi perusahaan seperti untuk membeli bahan baku, membayar gaji, upah, pajak atau biaya operasional lainnya. Uang kas masuk diperoleh dari bunga dari hasil investasi atau pendapatan di luar usaha, serta dapat diperoleh dari pinjaman pihak lain. Uang keluar dapat berupa sejumlah uang yang digunakan untuk melakukan investasi baik yang berkaitan dengan bidang usaha maupun tidak. Selanjutnya, penyusunan anggaran kas. Yang pertama, penerimaan kas. Yang kedua, pengeluaran kas. Yang ketiga, perubahan kas bersih dalam periode bersangkutan. Yang keempat, kebutuhan kas ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kas. 1. Adanya penerimaan dari hasil penjualan barang dan jasa. Yang kedua, adanya pembelian barang dan jasa. Yang ketiga, adanya pembayaran biaya-biaya operasional. Yang keempat, adanya pengeluaran untuk membayar angsuran pinjaman. Yang kelima, adanya pengeluaran untuk investasi. Yang keenam, adanya penerimaan dari pendapatan. Yang ketujuh, adanya penerimaan dari pinjaman. Pengaruh besarnya kas. Faktor yang mempengaruhi jumlah uang kas. 1. Adanya penerimaan dari hasil penjualan barang dan jasa. Yang kedua, adanya pembelian barang dan jasa. Yang ketiga, adanya pembayaran biaya-biaya operasional. Yang ketiga, adanya pengeluaran untuk membayar angsuran pinjaman. Yang kelima, adanya pengeluaran untuk investasi. Yang keenam, adanya penerimaan dari pendapatan. Yang ketujuh, adanya penerimaan dari pinjaman. Faktor yang mempengaruhi perubahan jumlah uang. Yang pertama, adanya penghapusan dan pengurangan nilai beli dari aktiva. Yang kedua, penghentian penggunaan aktiva yang sudah habis umur. Yang ketiga, adanya pembebanan terhadap aktiva tetap seperti depresiasi, amortisasi, dan depresi. Yang keempat, adanya pengakuan kerugian piutang dan penghapusan piutang. Yang kelima, adanya pembayaran dividen dalam bentuk saham. Yang keenam, adanya penilaian kembali atau evaluasi terhadap aktiva yang dimiliki. Sumber penerimaan kas. Yang pertama, penjualan barang secara tunai, pembayaran piutang oleh pelanggan, hasil penjualan aktiva tetap, penjualan saham dalam bentuk kas, pengeluaran surat utang jangka pendek, pengeluaran surat utang jangka panjang, penerimaan dari sewa, penerimaan dana sumbangan, pengembalian dan pajak. Penggunaan kas, pembelian barang secara tunai, pembayaran biaya seperti gaji dan upah, pembayaran sewa, pembayaran asuransi, pembayaran pajak, pembayaran iklan atau promosi lainnya, pembayaran stok, pembayaran angsuran pinjaman, pembelian surat berharga jangka panjang, pembelian surat berharga jangka pendek, penarikan kembali saham yang beredar, pengambilan kas oleh pembeli. Laporan sumber dan penggunaan kas. Yang pertama, untuk mengetahui ada tidaknya perubahan terhadap sumber kas. Untuk mengetahui ada tidaknya perubahan penggunaan kas. Yang ketiga, untuk mengetahui sebab-sebab perubahan kas baik berupa sumber maupun penggunaan kas. Yang keempat, untuk mengetahui apakah sumber dan penggunaan kas sudah dilakukan secara efektif dan efisien. Yang kelima, untuk mengetahui dan meramalkan kebutuhan di masa yang akan datang. 6. Sebagai alat untuk perencanaan kas mendatang. Yang ketujuh, sebagai salah satu
dasar pertimbangan bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dan pinjaman. Manajemen kas versus dan manajemen likuiditas. Perbedaan manajemen kas dengan manajemen likuiditas adalah jelas. Manajemen likuiditas berkaitan dengan jumlah aktiva likuid yang harus dimiliki perusahaan, sedangkan manajemen kas lebih erat kaitannya dengan mengoptimalkan mekanisme untuk pengumpulan dan pendistribusian kas. Surat berharga atau marketable securities merupakan investasi perusahaan jangka pendek dalam bentuk pembelian surat berharga. Dalam investasi ini, perusahaan akan memperoleh keuntungan berupa bunga, dividen, atau capital gain dalam waktu tertentu. Kemudian surat berharga ini dapat diperjualbelikan atau dicairkan pada saat perusahaan membutuhkan dana segera. Contohnya surat berharga adalah sertifikat deposito, surat berharga, pasar uang, atau obligasi. Surat berharga. Investasi dalam surat berharga harus melalui seleksi dengan berbagai pertimbangan sehingga mengumpulkan sesuai dengan tujuan perusahaan. Beberapa variabel yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan surat berharga yaitu: 1. Keamanan, 2. Harga atau daya jual, yang ketiga hasil atau keuntungan, yang 4. Waktu jatuh tempo, yang kelima penguasaan. Investasi kelebihan kas dan surat berharga. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih suatu surat berharga. Yang ke-1, default risk, yaitu resiko kegagalan perusahaan yang menerbitkan surat berharga untuk melunasi bunga dan pokok pinjaman. Event risk, yaitu resiko suatu kejadian yang tiba-tiba dapat segera mengakibatkan perusahaan yang menerbitkan surat berharga dalam kondisi yang sulit. Yang ketiga, interest rate risk, yaitu resiko turunnya harga pasar surat-surat berharga karena terjadinya kenaikan suku bunga di pasar. Yang keempat, inflation risk, yaitu resiko inflasi yang akan menurunkan daya beli dari sejumlah uang. Yang kelima, marketability risk, yaitu resiko kesulitan untuk menjual surat berharga pada tingkat harga yang berlaku di pasar. Return on security, yaitu tingkat pendapatan dari surat berharga. Hal ini biasa berkaitan dengan tingkat resiko dari surat berharga tersebut. Semakin besar risiko, semakin tinggi tingkat pendapatan yang disyaratkan. Teknik manajemen kas. Yang pertama, mensinkronkan arus kas menggunakan float, mempercepat pengumpulan, menentukan di mana dan kapan dana dibutuhkan, mengontrol pembiayaan. Jenis surat berharga. Yang pertama, sertifikat deposito berjangka, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, saham, obligasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.